Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin hadir untuk menjadi partner orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak dengan konsep pendidikan berkarakter unggul. Visi misinya luar biasa yang saya dapatkan untuk anak-anak di sini, dan terbukti setelah 6 bulan anak saya sekolah di sini, Sharon, ada banyak perubahan yang terjadi. Dari awalnya yang ya biasa, suka bermain, sekarang jadi lebih bertanggung jawab, lebih banyak membaca firman, dan secara pelajaran dia lebih punya tanggung jawab, beda seperti sebelumnya. Sekarang kalau ada PR atau apa, dia selalu mau berusaha yang terbaik, menyelesaikan yang terbaik. Kalau saya mengajarkan sedikit yang nggak apa-apa, salah, dia nggak mau, dia maunya yang terbaik. Dan saya pikir itu suatu yang positif ya, memiliki rasa tanggung jawab untuk sesuatu yang excellent, yang sempurna. Dan satu hal yang paling signifikan yang boleh saya lihat adalah betapa dia saat ini semangat sekali untuk bisa baca Alkitab. Dan setiap malam dia akan selalu mengingatkan sebelum tidur untuk kita boleh baca Alkitab bersama-sama, merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari itu. Dan setiap harinya dia akan cerita apa saja yang sudah dia pelajari di sekolah, apa yang dipelajari dengan misnya, bahkan apa yang dia sharing dengan teman-temannya di sekolah Genu. Di sekolah Genu juga bakat saya berkembang karena di sekolah Genu sering ada kegiatan-kegiatan yang sangat menarik seperti dance, menyanyi, main seruling. Di situ saya bisa lebih percaya diri untuk tampil. Dan di sekolah Genu juga mentor-mentornya itu sangat baik, dan teman-temannya itu mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian di sekolah Genu juga rasa kekeluargaannya sangat kuat karena di sekolah Genu satu sama lain itu saling menyayangi, tidak ada yang mau bertengkar. Pendaftaran dibuka untuk tingkat PGTK, SD, dan SMP. Segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu, tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon kami atau langsung ke kantor Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi pada minggu ini kita beribadah kepada Tuhan secara online. Sebelum mulai ibadah, izinkan saya VB akan menyampaikan beberapa informasi seputar Rock Ministry Banjarmasin. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, gereja telah menyediakan beberapa fasilitas persembahan, yaitu dengan cara transfer atau scan QRIS yang dapat diakses melalui aplikasi Dana, OVO, dan GoPay, yang dapat dilihat pada slide berikut. Komunitas yang benar dapat memberi kita kekuatan dalam menghadapi setiap musim kehidupan kita, terlebih dalam masa pandemi ini. Maka dari itu, tetaplah bergabung dalam aktivitas komunitas gereja kita yang akan tetap diadakan secara online yang dapat dilihat pada slide berikut. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar tetap fokus selama ibadah berlangsung. Sekian informasi dari saya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 37 ayat 22 sampai 24. Sesungguhnya orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, biarlah saat ini kita ingin merasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat dalam setiap hidup kita. Mari sebelum kita ingin memulai ibadah kita ingin bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat segalanya Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai setiap hidup kami Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan kami menaikkan segala pujian penyembahan yang terbaik yang kami miliki. Mari Tuhan layakkan setiap hidup kami, jamah hidup kami. Kami siap memuji nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, haleluya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hanya tangan Yesus, tangannya, haleluya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari bertepuk tangan, katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Oh, 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 haleluya bagimu. Oh, oh, oh.
jatuh tak sampai terbelah, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terbelah, sebab Tuhan menopang tangannya. sebab Tuhan menopang tangannya. sebab Tuhan menopang tangannya. haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Yes, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang setia dalam setiap hidup kami Tuhan. Yang selalu menopang hidup kami. Yang selalu memimpin setiap jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu Yesus, namun tanganmu selalu menopang hidupku. saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Engkaulah Tuhan, yes Lord, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia, yang ada di sampingku Yesus. Hanya Engkau Yesus yang menopang hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia Yesus. Setia dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya bagi-Mu Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Hanya Engkau Yesus yang ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Untuk selamanya kami mengiring Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus Tuhan, satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord. Hanya Kau satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
Tuhan pemulihku. Haleluya. Yesus. Shalom, masih pengajaran dari kitab Yakobus dan kita sampai sekarang ke Fatsal yang kelima, saudaraku, tentang keadaan akhir zaman. Kita melihat dari keadaan apa yang terjadi hari-hari ini, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, dan jurang antara yang kaya dengan yang miskin makin melebar. Di sini kita lihat sebetulnya meskipun tidak nyembah patung, tapi kebanyakan kita termasuk yang menyebut dirinya orang percaya menyembah Mammon. Kita harus tahu dari mana, daripada saat-saat seperti ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang dalam perantauan. Perantauan di sini diasporas, bukan perantauan mencari tempat yang baik, tapi karena aniaya. Tetapi meskipun menghadapi diskriminasi, menghadapi tekanan, maka janji Tuhan berkat Abraham tetap sampai juga kepada kita, Israel rohani. Dalam pasal 5 dikatakan tentang orang-orang kaya yang menumpuk harta pada akhir zaman. Ada orang tanya kepada saya, Pak, apakah corona ini adalah tanda akhir zaman? Saya katakan dengan jelas, ya jelas dalam firman Tuhan akan disebutkan. Loh tapi Pak, ada Spanish flu, ada ya, kita lihat bagaimana Black Death dan sebagainya, SARS, MERS. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangannya, kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Bangsa itu etnos melawan etnos. Meskipun kita jadi didik begini hebat, rasialisme mendadak timbul. Antara yang putih dengan hitam, yang putih dengan yang kuning. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai warga kerajaan, kita ini buta warna. Ya, kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Sayang sekali, simbol pelangi yang digambarkan busurnya Tuhan sekarang dipakai oleh LGBT. Mejiku hibiniu itu kalau diputar warnanya putih, kemuliaan. Ya, kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan mereka menumpuk harta, bahkan mereka menindas, yaitu pekerja-pekerja mereka. Saya mau katakan pada orang-orang kaya, firman Tuhan mengatakan emasmu akan berkarat dan pakaianmu akan dimakan oleh ngengat. Liwat apa kejadian? Cuma yaitu virus ini begitu lemah, kena sabun mati. Obat tidak bisa menolong. Kena sabun, dia akan istilahnya nyunyut kena air. Tapi manusia tidak berdaya. Perusahaan-perusahaan pada jatuh. Ya saham-saham pada jatuh. Saham pada jatuh itu dimakan oleh ngengat, dimakan oleh resesi. Tetapi ada perintah, bagaimana jangan kita itu menindas kepada pekerja kita. Sebab apa? Jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Karena itu hari-hari ini adalah hari testing buat hati kita. Do we love God? Do we love one another? Ini jelas kelihatan saudara ya. Karena itu kita tidak menumpuk harta tapi membagikan harta. Sebab lewat ini saya pernah dikatakan suruh isolasi mandiri. Death is real. Dan death itu di depan mata kita. Dan itu mengingatkan kita, we will not live forever. Tapi Tuhan janji hidup yang kekal telah tersedia. Bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan kau akan menerima lewat ujian mahkota kehidupan. God bless you warga kerajaan. Puji Tuhan warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, kekasih Tuhan, warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki
ya di bulan Agustus dan saat ini sudah masuk minggu yang kedua. Tidak terasa hari begitu cepat, ya tidak terasa dan luar biasa. Dan kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, ini adalah satu anugerah daripada Tuhan sendiri. Baik kekasih Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa sebelum kita sambut firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap kami yang ibadah live streaming pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan biar kiranya firman-Mu memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, warga kerajaan diberkati oleh Tuhan. Ya, pada waktu saya mendengar dan kemudian membaca apa yang ada di media sosial atau yang minggu kemarin pada waktu firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John Max Titalai, bagaimana hari-hari ini terjadi banyak perceraian dalam rumah tangga karena pandemi ini, saudaraku. Dan ini merupakan sesuatu yang merupakan bagi saya itu mengerikan sekali. Karena apa? Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat terlalu dekat. Justru hari-hari ini kita semakin harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh supaya kita tidak didapati dalam keadaan bercacat celah. Karena ini waktunya terlalu sangat singkat dan saya percaya, sungguh-sungguh percaya hari-hari ini gereja Tuhan sedang masuk dalam penampian. Itu sebabnya saudara dikasih tetap bertahan. Jangan keluar dari tampian itu. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Karena sebentar nanti pada waktu kita tinggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Muka ketemu muka. Dan itu tidak terbatas waktunya. Tidak hanya 1-2 tahun, tidak hanya 100 tahun, tidak hanya 1000 tahun, bahkan bermiliar-miliar tahun dan tidak berkesudahan selama-lamanya. Hidup ini hanya sementara, kekasih Tuhan. Itu sebabnya memang dalam masa-masa pandemi ini di mana biasanya suami kerja, istrinya di rumah atau sebaliknya. Dan pada waktu kumpul, mungkin si istri atau suami dirumahkan. Sehingga sering terjadi pertemuan, lebih banyak bertemu di rumah. Nah, sehingga mulai terjadi pertengkaran. Kekasih Tuhan, seharusnya masa-masa seperti ini bukan membuat suami istri terpisah atau membuat suami istri harus bercerai. Karena apa? Karena Tuhan membenci perceraian. Itu sebabnya kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini justru kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling menguatkan. Ya, bagaimana kita bisa menikmati sorga yang sesungguhnya. Kalau di rumah tangga sendiri, sorga yang miniatur sorga. Suami istri itu kan gambaran hubungan antara Kristus dengan jemaat. Nah, bagaimana kita bisa, orang yang bercerai bisa masuk sorga? Ini kan prihatin, saudaraku, sangat-sangat memprihatinkan. Itu sebabnya bertahan. Selama kita bersama dengan Tuhan, selama kita pelihara hadirat Tuhan, percayalah, saya mau kasih tahu, percayalah, engkau tidak akan dibiarkan sampai kekurangan, tidak akan dibiarkan sampai kelaparan, apalagi sampai mati karena kelaparan. Itu sebabnya kita tidak, kalau selama ini kita hanya sekedar tahu siapa Tuhan Yesus. Nah, hari-hari ini Tuhan izinkan virus corona ini, Tuhan izinkan membuat sebenarnya saudara dan saya supaya lebih dekat dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan sehingga kita mengenal Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita dalam situasi seperti ini justru saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukankah firman Tuhan katakan 2-3 orang di dalam Yesus bersekutu bersama-sama di dalam Yesus. 2-3 orang bersekutu sehati meminta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia hadir dan apa yang kita minta, kita doakan itu kita akan menerimanya. Kata firman seperti itu.
Di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita lihat ayat 21. Kemudian ayat 19, kita lihat ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Lihat saudaraku, dikabulkan loh. Tapi permintaan itu sepakat. Ya, meminta di dalam nama Yesus. Jadi bukan berarti bahwa begitu Anda dirumahkan, begitu Anda tidak memiliki pekerjaan, kemudian habislah pengharapan. Bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Bukan saudaraku, masih ada jalan, masih ada pengharapan. Kalau kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, kalau kita senantiasa mengenal Tuhan kita dengan benar. Nah, saya ulangi ayat 20. Kita lihat ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi jangan dulu pada waktu menghadapi persoalan, menghadapi masalah, suami istri ribut, suami istri geger, kemudian berantem, dan kemudian ambil keputusan bercerai. Loh, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Anda bisa menerima janji Tuhan? Sebab jelas-jelas firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang. Suami, istri, anak-anak sehati meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan ini saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali saya sampaikan di mimbar gereja. Anda jangan buru-buru dulu bercerai. Kenapa saya katakan? Anda bercerai, Anda berdosa. Anda akan berdosa, Anda akan berhadapan dengan Tuhan. Tetapi pasti satu kali nanti Tuhan akan menceraikan Anda melalui kematian. Dan itu tidak akan membuat Anda berdosa. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, saya terbantu dan terberkati lewat kesaksian seorang anak Tuhan. Yang saya percaya beliau tidak bohong, yaitu masih aktif anggota TNI ya, dari NTT kalau tidak salah. Itu saudara bisa lihat di YouTube. Tuhan bawa dia ke sorga, bawa di neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di neraka itu dia dengar ada orang Kristen teriak-teriak, minta tolong, mau berkata bertobat dan sebagainya. Tuhan seolah-olah tidak dengar. Nah, kemudian anak Tuhan yang anggota TNI yang saya percaya tidak mungkin berdosa karena sudah diberi sumpah, ya, mengikrarkan sumpah. Dia seolah-olah berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa orang itu tidak ditolong? Apa yang kata Tuhan? Kata Tuhan ngomong begini, sudah terlambat, sudah terlambat. Jadi kalau kita masih ada di dunia ini saudaraku, masih belum terlambat. Tapi kalau sudah mati, terlambat, sudah terlambat. Dan itu tidak pernah berkesudahan loh saudara. Itu terus bertahun-tahun, berlaksa-laksa tahun, bahkan sampai selama-lamanya berada di tempat kengerian itu. Nah kemudian dia dibawa Tuhan ke sorga. Ini yang saya mau sampaikan. Katanya di hadapan tahta Allah itu ada 2 kursi yang dipersiapkan, yang disediakan, yaitu kursi untuk suami istri. Bagaimana yang tidak menikah, ya dia duduk sendiri, tapi suami istri, itu duduknya berdua. Nah itu bisa dibuka loh buku kehidupan. Loh saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tidak bisa bermain-main, kita tidak cocok, kemudian berantem, ribut, kemudian kita pikir, udah bercerai aja. Anda pikir bercerai itu gampang. Anda pikir bercerai dalam situasi seperti ini mudah. Justru pada waktu Anda bercerai di masa seperti ini, saya mau bertanya, siapa yang mau dengan Anda? Siapa yang mau kawin dengan Anda yang sudah diceraikan atau yang bercerai? Siapa? Sulit kan saudaraku, karena apa? Sebab begitu bercerai hanya menambahi beban aja. Kemudian ada yang sendiri. Anda mau kerja apa? Nah tapi Alkitab mencatat begini, memberikan jalan keluar yang bagus sekali di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9
sampai dengan ayatnya yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak atau tak mudah diputuskan. Saudara lihat, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Anda jangan pernah berpikir, begitu Anda berpikir, oh kalau bercerai pasti nyaman, pasti ada jalan keluar. Oh, enggak. Karena Anda menyalahi firman Tuhan. Anda berhadapan dengan Tuhan. Saya mau sampaikan lagi ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Maliaki pasal 2. Ayat 14 dan ayat yang ke-16. Maliaki pasal 2. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku, perhatikan ayat ini kekasih Tuhan. Sebab aku kata Tuhan, membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan membenci perceraian, saya mau tanya, apakah mungkin Anda bisa diberkati? Kalau Tuhan membenci perceraian, apakah Anda bisa menikmati segala berkat Tuhan? Berarti Anda berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mencari penghasilan untuk makan. Berarti Anda bekerja keras dengan susah payah untuk hidup. Kenapa tidak hidup di dalam berkat Tuhan? Anda berdoa sevalapon itu seperti tembaga. Anda menabur tidak berhasil, tidak tumbuh. Lihat saudara, karena apa? Menjadi kemurkaan Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan kepada saudara. Kalau Anda mau bercerai, tunggu dulu, tahan hati Anda. Sampai waktunya Tuhan menceraikan Anda melalui kematian. Itu pasti. Tetapi tidak akan membuat Anda berdosa di hadapan Tuhan. Apalagi masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Cepat atau lambat, salah satu di antara kita pasti akan lebih dulu berangkat. Iya. Apalagi kalau saudara tidak mengikuti protokol kesehatan. Apalagi kalau saudara berpikir, Tuhan pasti selamatkan, Tuhan pasti lindungi. Mazmur 91, saudaraku jangan coba-coba Anda lakukan seperti itu. Kalau Anda berpikir yang penting Mazmur 91 Anda hafalkan, apa bedanya dengan mengucapkan mantra-mantra? Anda lakukan, Anda keluar tanpa melakukan protokol kesehatan, siap-siap Anda terpapar virus corona. Saya tidak mendoakan saudara, tapi ini kebenaran. Nah, oleh sebab itu kekasih Tuhan, yuk selagi masih bersama-sama, kenapa tidak saling mendoakan? Kenapa tidak saling menopang? Kenapa tidak saling menguatkan? Kenapa tidak saling menghibur? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya berpesan, saya sampaikan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Di mana Tuhan katakan, aku membenci perceraian. Itu sebabnya jangan dulu bercerai. Bertahan. Tidak selamanya mendung. Di balik sesudah mendung lewat, ada mentari yang bersinar. Tidak selamanya hujan. Sesudah hujan berhenti, ada pelangi yang indah. Tidak selamanya gelap. Habis gelap terbitlah terang. Dan tidak selamanya Anda berada di dalam kesusahan. Tidak selamanya Anda berada di dalam persoalan. Tidak selamanya Anda berada di dalam pergumulan yang berat. Sesudah persoalan lewat, sesudah pergumulan berlalu, berkat Tuhan akan disediakan. Karena ini saudaraku bukan hanya terjadi atas hidup rumah tangga saudara. Seluruh dunia alami ini.
Seluruh dunia. Dan saya percaya kalau seluruh dunia alami masa-masa seperti ini saudaraku. Seluruh dunia alami masa-masa seperti ini berarti ini Tuhan berbicara kepada setiap gerejanya. Hanya kita mau dengar enggak? Hanya kita mau peduli enggak? Saya mau lihatkan satu ayat saudaraku di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Kalau dikatakan membunuh dengan pedang dalam terjemahan yang lain dikatakan dengan peperangan. Saudara sekarang ini dunia sedang genting, ya RRC dengan Amerika itu sedang genting, saudaraku. Tinggal satu dari negara ini salah mengambil sikap, selesai. Dan kemudian Iran dengan Israel ini juga saudara sedang memanas. Belum lagi Israel yang akan membangun bait Allah yang ketiga. Dan itu bisa terjadi pemicu perang dunia ketiga. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang rekan saya berkata begini, kita ini bukan lagi di penghujung dunia, tapi kita ini sudah berada di penghujung dari tepian ujungnya akhir zaman. Bersiaplah, waktunya tidak lama. Segala sesuatu yang kita miliki saudaraku, kita tidak bawa kemana-mana. Kalau kita sampai hari ini masih bisa makan, masih bernafas, aduh puji Tuhan, puji Tuhan. Coba saudara, saya mau berikan sedikit gambaran kepada saudara. Saudara banyak uang, mau dibawa kemana? Sekarang ini saudaraku, orang punya mobil mewah aja sama seperti orang yang tidak punya. Saya beri contoh lagi, Anda punya tas tangan mereknya Louis Vuitton misalnya, atau Hermes. Mau dibawa kemana? Mau pamer kemana? Harganya ratusan juta. Mau dibawa kemana? Mati aja saudaraku kalau orang yang terpapar virus corona. Jangankan dimandiin saudaraku, jangankan dipakaikan pakaian jas yang bagus, bahkan dibungkus pakai plastik. Dan itu pun diantar ke pemakaman tidak boleh banyak orang. Saudara lihat, memang dunia ini hanya sementara waktu saudaraku untuk saudara dan saya, tidak lama. Ya. Alkitab katakan hanya 70 tahun, hanya 70 tahun. Ya, tidak lama, dan bisa lebih sampai 80 tahun. Tapi kebanggaannya, penderitaan, sakit, penyakit. Itu sebabnya kekasih Tuhan, ayo mumpung kita masih hidup, mumpung pasangan kita masih hidup, mumpung kita masih saling bisa menghibur satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain saudara, saling menghibur satu dengan yang lain. Jangan dulu mau cepat-cepat bercerai, terutama di masa-masa ini. Sedih saudaraku pada waktu saya baca dan kadang mendengar, di Jepang banyak perceraian. Di Amerika, di Eropa banyak terjadi perceraian. Bahkan di Indonesia sendiri. Anda bisa lihat Google. Saya kemarin baca. Saya cari di Google. Ternyata begitu masa-masa pandemi ini memicu atau mengakibatkan angka perceraian begitu melejit saudara. Saya sedih. Seharusnya dalam masa-masa seperti ini kita saling menguatkan. Ayo bersatu berdoa bersama-sama. Minta kemurahan Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal dari ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara perhatikan, saya ulang ayat 25 saya ulangi. Saudara perhatikan ayat 25. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Artinya hidup kita ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, kita kadang-kadang
Justru yang kita pikirkan adalah makan dan pakai. Padahal Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Hidup ini lebih penting dari makan dan pakaian. Ayat yang ke-26 kita lihat, saudara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu, Anda, saya jauh melebihi burung-burung itu. Jauh melebihi burung-burung itu. Saudara lihat. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Anda khawatir akan masa depan. Anda khawatir akan hari esok. Hei, dengar baik-baik. Kekasih Tuhan, apakah Anda besok masih hidup? Apakah Anda besok masih bernafas? Kadang-kadang hari-hari ini 2-3 hari yang lalu kita ketemu. Kadang-kadang kemarin baru jumpa, tahu-tahu hanya tinggal nama. Itu sebabnya Tuhan Yesus ngomong, mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu khawatir akan hari esok? Saya teruskan di ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau hari ini kita masih bernafas, kalau hari ini kita masih bisa makan, oh puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Untuk besok tuh urusannya Tuhan. Karena di dalam masa seperti ini, saudaraku, Anda dan saya bisa berbuat apa selain bertekuk lutut di kaki Tuhan, selain mencari hadirat Tuhan, selain kita mencari sungguh-sungguh hadir untuk ketemu dengan Tuhan. Selain kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan malas saudaraku, bukan malas, bukan. Tapi minta tuntunan Tuhan. Ya, jangan coba-coba kita berpikir untuk mencari jalan, untuk mencari solusi. Seorang pengusaha yang terkenal yaitu Jack Ma, dia berkata, saat-saat sekarang ini syukur-syukur kalau kita masih bisa bertahan untuk hidup. Syukur-syukur untuk bertahan untuk hidup. Ya. Jadi kekasih Tuhan, yuk hari-hari ini satu keluarga berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cari Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Dan serahkan hidupmu, hatimu kepada Tuhan. Percayalah kalau dia berkata burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Kita lebih teristimewa daripada burung-burung di udara. Di dalam surat Roma di sana dikatakan begini saudaraku. Bahwa kerajaan sorga itu bukan terdiri dari makan dan minum. Ya, kerajaan sorga itu bukan terdiri dari makanan dan minuman. Jadi kalau kita menyadari bahwa kerajaan sorga itu tidak terdiri dari makanan dan minuman. Loh apa yang kita lakukan? Nah kerajaan sorga itu adalah terdiri dari di mana ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu loh kerajaan sorga itu. Ya, nah, di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 berbunyi begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kekasih Tuhan. Ayo mulai sekarang kita tidak fokus ke sana, untuk besok, hari besok, tapi hari ini. Kalau selama ini hubunganmu suami istri tidak baik, ayo mulai. Tidak salah kalau suami yang salah, suami datang minta maaf. Kalau istri datang, kalau istri salah, istri minta maaf. Tidak salah. Nah saya bersyukur saya punya istri. Istri saya itu saudaraku tipenya pemadam kebakaran. Ya, tipenya pemadam kebakaran. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau misalnya di antara kami bisa beda pendapat, bisa loh suami istri bisa beda pendapat. Tapi pada waktu suami istri sudah mulai beda pendapat seperti itu saudaraku, istri saya sudah langsung berkata, ya sudah maaf. Loh, dia berkata maaf itu bukan berarti dia salah, belum tentu dia salah saudaraku. Ya, belum tentu dia salah karena kita beda pendapat aja. Nah begitu dia minta maaf, loh, dia orang minta maaf, masa saya cecar terus saudaraku. Lah orang minta maaf ya sudah saya langsung diam. Selesai. Jadi kita mau nih rumah tangga kita mau kemana? Mau berantem, mau ribut, itu tergantung kita. Itu tergantung kita. Nah istri saya tipenya seperti itu, tipe pemadam kebakaran. Ya sudah saudaraku. Dan yang kedua, kami memang berbeda temperamen.
Ya, berbeda temperamen. Saudara yang dikasih Tuhan, istri saya itu lebih tegas dari saya. Lebih tegas. Saya enggak. Nah, seharusnya saya lebih tegas. Istri saya yang enggak, harusnya kan begitu. Nah, ini saya terbalik, saudaraku. Karena mungkin karena dulu saya dekat dengan mami, sehingga saya lebih terbawa pakai perasaan daripada pakai pikiran. Ya. Sehingga kalau istri saya misalnya mau mengambil keputusan, saya langsung katakan, oh tunggu dulu, sabar. Karena saya dengan pikiran dengan berpikir begini, ya, jangan sampai orang sakit hati, jangan sampai orang tersinggung. Loh itu loh saudaraku, perasaan ini loh, ini salah. Ya, ini salah. Saudara, saya pernah mengikuti satu seminar satu seminar yaitu tentang foto karakter. Foto karakter ini saudara bisa lihat ya, foto karakternya ini saya perlihatkan kepada saudara. Itu emosi saya itu satu loh saudaraku. Harusnya yang normal 4 atau 5. Loh, karena kan laki-laki loh saudaraku. Ini satu loh, ini enggak normal, tidak normal. Ini seperti saudara lihat di sini. Itu sudah enggak normal. Jadi emosi satu itu, waduh saudaraku, itu terlalu amat sangat lembut. Dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan karakter saya saudaraku. Ya itu harusnya istri saya di situ. Nah kemudian ada warna kuningnya juga, ya memang suka bergaul, tapi juga ada warna ungunya, ya agak sedikit perfect lah. Nah istri saya saudaraku ada merahnya. Oh dia kadang-kadang itu makanya lebih tegas, ya lebih perfect saudaraku. Nah, tapi untungnya sama-sama perfect ada di sana ya, sama-sama ada warna ungunya saudaraku, sehingga masih bisa dikombin seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dengan penampakan yang seperti ini, istri saya lebih tegas, kemudian saya emosinya lebih lembut, saudaraku. Wow, ini bertolak belakang, saudaraku. Harusnya kan terbalik. Nah, tapi apakah kemudian istri saya kemudian pada waktu dia mengambil satu sikap, kemudian saya katakan jangan, apakah dia berontak? Apakah dia kemudian tidak mau terima? Enggak, saudaraku. Dia tahu persis posisinya sebagai seorang istri. Saya beri contoh. Istri saya bisa mengambil keputusan dalam satu masalah. Bisa. Tapi dia datang kepada saya. Dia tanya, ini kira-kira gimana nih? Padahal dia bisa mengambil keputusan. Bisa. Sebagai seorang istri, dia menghormati, dia menghargai keputusan suaminya. Para istri, saya mohon, mungkin suamimu pendidikannya tidak setinggi engkau. Mungkin para istri pendidikanmu lebih tinggi. Mungkin kau lebih kaya dari suamimu. Tapi dengar baik-baik, hargai istrimu. Hargai suamimu. Kalau engkau tidak pernah dan tidak bisa menghargai suamimu, saya mau kasih tahu, rumah tanggamu pasti tidak akan diberkati. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi, istri zaman sekarang huruf U itu dibalik jadi A. Sehingga bunyinya, hai istri tanduklah kepada suamimu. Ya. Sehingga kalau sudah istri mulai tanduk-tanduk suami tidak berani pulang ke rumah. Suami yang takut istri, suami tidak berani ke rumah. Nah kumpulannya, ya komunitasnya suami yang takut istri ini, ya itu tadi di kelumpulan kalau ditanya, kenapa tidak pulang ke rumah? Ya gimana mau pulang ke rumah? Di rumah ada macan betina. Karena istrinya lebih jago. Ya. Harusnya istri tunduk kepada suami walaupun penghasilanmu lebih besar. Walaupun gajimu lebih besar. Walaupun pendidikanmu lebih tinggi dari suamimu. Tetap tunduk kepada suami. Hargai dia sebagai kepala keluarga. Itu yang istri saya lakukan. Ya pendidikan memang lebih tinggi saya. Ya. Tetapi keputusan yang harusnya dia bisa ambil, putuskan. Dia tanya kepada saya. Itu penting saudara yang dikasih Tuhan. Nah bagaimana dengan suami? Kita lihat ayat yang ke-24. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Istri bisa tunduk kepada suami yang mengasihi istrinya. Istri bisa tunduk kepada suami yang dimana suami mengasihi dia. Suami bisa mengasihi istri kalau istrinya tunduk kepada suaminya. Kan gampang saudaraku. Hanya masalahnya suami tidak bisa mengasihi istri karena istrinya tidak tunduk.
Istri tidak tunduk kepada suami karena suami tidak mengasihi istrinya. Kadang-kadang main pukul, main tempeleng dengan istri. Saya mau kasih tahu nih, suami-suami yang suka menempeleng istri, yang suka ninju istri. Pada waktu engkau meninju istri, saya sampaikan, jangan dulu pukul istrimu. Pukul tembok yang bataknya disusunnya seperti ini. Jangan seperti ini. Susunnya seperti ini, kemudian pukul sampai jebol. Kalau Anda belum jebol, jangan berhenti untuk memukul tembok itu. Anda pukul istrimu, benjol-benjol dia. Ya. Anda tendang istrimu, dia tidak melawan. Hanya dia berteriak kesakitan. Dan itu bukan jantan namanya, bencong. Bencong. Kalau Anda jantan, pukul tembok. Sampai jebol, sampai berlubang, baru Anda jantan. Tapi kalau Anda mukul istrimu, Anda masih belum jantan. Justru Anda malu. Malu Anda. Saya mau kasih tahu. Saya kasih tahu bayangan seperti ini. Pada waktu istri Anda dulu dilahirkan oleh orang tuanya. Anda kontribusi apa terhadap calon istri Anda? Apa kontribusi Anda? Apa Anda kasih uang? Apa Anda menjaga dia? Apa Anda merawat dia? Bayangkan orang tuanya, ibunya yang melahirkan antara mati dan hidup. Pada waktu calon istri Anda waktu itu dilahirkan. Kemudian orang tuanya merawat, menjaga, membesarkan. Kemudian membiayai dengan kasih, menyekolahkan, membiayai, membesarkan. Sudah besar. Sudah calon istri Anda besar. Kemudian Anda datang untuk meminta anak orang itu. Dan orang tuanya percaya Anda bisa merawat. Percaya Anda bisa menyayangi anaknya. Percaya Anda bisa bertanggung jawab atas anaknya. Dia berikan dengan cuma-cuma. Apakah orang tua dari istri Anda berkata, ganti uang susu. Ganti selama 9 bulan 9 hari aku mengandung dia. Ganti upah kasih sayangku yang kucurahkan atas dia. Apakah orang tuanya menuntut Anda seperti itu? Dan ada kemungkinan orang tua istri Anda tidak pernah memukul anaknya yang gadis. Begitu orang tua istri Anda percaya kepada Anda dan mengasihkan anaknya cuma-cuma karena percaya kepada Anda yang bertanggung jawab, yang bisa mengasihi, yang bisa mensejahterakan anaknya. Tahu-tahu Anda tempeleng, tahu-tahu Anda pukul, tahu-tahu Anda aniaya. Di mana otak Anda? Agak Anda enak saudaraku saya ngomong seperti ini. Saya pernah menyaksikan di media sosial seorang istri menggendong anak kecil, ditendang, ditempeleng, diinjak oleh laki-laki yang pengecut yang tidak bertanggung jawab. Dan saya rasa itu bukan seorang suami. Bukan seorang suami. Kalau engkau tidak bisa mensejahterakan istrimu dan anak-anakmu, kenapa kamu kawin? Kenapa engkau kawin dengan dia? Jangan dipukul, orang tuanya pun tidak memukul, orang tuanya pun tidak menganiaya anaknya. Loh kamu memukuli istrimu, emangnya kamu siapa? Nah itu sebabnya saya pesan nih untuk pria-pria yang belum menikah, dengar baik-baik. Kalau engkau merasa tidak bisa membahagiakan keluargamu, tidak bisa membahagiakan istri dan anak-anakmu, jangan menikah. Jangan menikah. Demikian juga hai gadis-gadis cantik, gadis-gadis engkau yang belum menikah. Kalau engkau merasa bahwa nanti calon suamimu tidak bisa membahagiakanmu, dan engkau merasa bahwa calon suamimu tidak bisa memenuhi segala keinginanmu, jangan menikah. Karena jomblo itu tidak berdosa. Jomblo tidak berdosa. Lebih baik sendiri daripada dapat suami yang tukang pukul. Lebih baik bersama dengan Tuhan Yesus dapat suami kayak preman yang hanya tukang pukul, marah-marah, main tendang. Lebih baik sendiri bersama dengan orang tua, rawat orang tuamu daripada dapat suami yang tidak bertanggung jawab. Ya. Saya ini saudaraku 37 tahun berumah tangga. Jangankan saya memukul istri saya. Mengeluarkan kata-kata binatang aja enggak pernah saudaraku. Istri saya masih ada. Saya tidak pernah ngomongin istri saya babi, kucing, anjing, enggak pernah.
Saya tidak pernah sampai teriak-teriak, tidak pernah. Apalagi sampai turun tangan. Nah ternyata saudaraku, ternyata papi mami saya itu tidak pernah berkelahi loh. Papi mami saya tidak pernah ribut. Saya saksi hidup. Papi saya tidak pernah memukul mami saya. Mami saya tidak pernah ngomong dasar laki, dasar suami bodoh, goblok. Tidak pernah. 1 tahun sebelum mami saya meninggal, dia sempat cerita. Ternyata oma saya, papa mama dari mami saya tidak pernah berkelahi. Saya tanya, masa Mi? Tidak pernah ribut, tidak pernah berkelahi. Ternyata saudaraku kongcok saya. Ya artinya engkong dan emak dari mami saya. Tidak pernah ribut, tidak pernah berkelahi. Wow, saya mencontoh orang tua. Papi mami saya tidak pernah berribut, tidak pernah berkelahi. Makanya saudaraku kalau saya dengar, saya melihat seorang laki-laki memukul istrinya. Hati saya sedih, luka saudaraku, bukan luka ya. Nangis, kok kasihannya istri dipukuli. Nangis saudaraku. Ya, kalau kamu kalau kamu hanya bisa tujuannya menganiaya anak orang, lebih baik kamu jangan kawin. Jangan kawin. Jangan dikawini anak orang, kasihan dipukuli, kasihan dianiaya. Bayangkan anakmu yang dikandung 9 bulan 9 hari. Itu bukan anak istrimu, anakmu yang dikandungnya. Karena benih kan dari laki-laki. Malah tidak berterima kasih. Begitu anakmu dilahirkan, begitu mungkin terjadi perubahan atas tubuh istrimu, kamu sepertinya sudah mencampakkan dia. Tahukah saudaraku? Gara-gara anakmu yang dikandungnya sampai istrimu berubah tubuhnya. Kamu tidak pernah berterima kasih. Dengar bapak-bapak engkau ya, bapak-bapak, para suami yang sering memukul istrinya. Pikirkan baik-baik. Kalau Anda masih memukul istrimu, saya katakan Anda banci. Anda banci. Karena istrimu yang mendampingimu, bukan dijadikan sansak hidup. Istri itu ada teman pewaris kerajaan sorga. Dengar baik-baik kekasih Tuhan. Kalau engkau hidup tidak benar, Alkitab katakan kalau engkau tidak pernah menghargai istrimu, doamu tidak akan pernah didengar Tuhan. Saya bacakan ayatnya. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Minggu depan saya akan lanjutkan tentang hal ini saudaraku. Tapi saya akhiri dalam satu kesaksian. Ini benar-benar terjadi. Ini benar-benar terjadi. Saya tidak sebutkan kotanya. Saya tidak sebutkan. Tapi ada cerita yang saya pernah dengar. Begini saudara. Satu kali ada pasangan muda, keluarga muda. Satu kali itu pengen, mungkin karena usahanya mengalami sedikit penurunan atau apa. Dan dia ngajak istrinya untuk pulang ke tempat dia, ke kotanya. Si istri berkata, sudahlah biar kita di sini aja. Suami yang ngotot. Ya dia bilang, kalau kamu tidak mau pulang, pokoknya terjadi perdebatan saudaraku. Terjadi perdebatan. Mungkin si istri berpikir kalau pulang ke kota suaminya, mungkin di sana tidak ada mall. Kalau di kota besar kan ada mall, pandangan luas dan sebagainya. Nah terjadi perdebatan sehingga si suami kemudian menempeleng istrinya. Istrinya berkata, sekali lagi jangan menyesalkan. Sekali lagi kamu akan menyesal. Saudaraku dipikirnya si istri ini saudaraku mungkin lemah. Dipukul 2 kali. Saudara apa yang terjadi? Pada waktu pukulan yang kedua si suami memukul yang kali yang kedua. Itu si suami dibanting sama istrinya. Ternyata saudaraku rupanya si istri ini waktu bujangan pernah latihan jiu-jitsu saudaraku. Saya tidak tahu apakah ada yang patah-patah. Biasanya jiu-jitsu itu saudaraku bisa patah-patah, bisa tidak karu-karuan. Nah si suami akhirnya lapor sama orang tuanya. Pak, ini si istri katanya membanting dia. Ya, membanting dia mau cerai dan sebagainya. Waktu saya dengar itu saya tertawa saudaraku. Ya suami model seperti itu, waduh benar-benar keterlaluan. Tapi saya berpikir juga, apakah
perempuan itu sebelum menikah harus dibekali ilmu bela diri? Saya juga enggak tahu. Ya, jadi kalau sekali-kali dapat ketemu modelnya suami-suami suka memukul, suka mempeleng, ya jangan banyak ngomong, tonjok aja tuh. Enggak baiklah ngajarin seperti itu. Enggak baik ya, enggak baik. Tapi kadang-kadang kalau ketemu laki-laki yang modelnya seperti itu, wow, Anda hati-hati dapat istri yang seperti ini, patah tulang Anda. Ya, patah tulang Anda. Jangan Anda lihat perempuan sekarang, saya perhatikan banyak yang latihan tinju, yang karate, jiu-jitsu, apa segala macam. Tapi jangan-jangan nih ada yang berkata, oh iya ya, nanti saya latihan dulu dah, persiapan diri kalau menikah ya. Saya terserah ya, itu saya enggak nganjurin ya, saya enggak nganjurin. Ya, tapi kalau misalnya saudara diberkati, saudara berpikir, iya ya, kalau saya dapat suami yang suka tukang pukul, daripada saya tersiksa, lebih baik saya tonjok dia. Nah, terus itu urusan saudara, tapi saya enggak ngajarin itu ya. Saya enggak ngajarin, saya cuma kasih tahu ceritanya tadi seperti itu. Ketemu dengan istri yang biasa bisa bela diri, selesai kau. Selesai kau. Ya, oleh sebab itu kasihi istrimu. Istri, tunduklah kepada suamimu selagi ada kesempatan. Ya, saling mengasihi. Ternyata saya bersyukur. Saya ini keturunan orang dari keluarga yang tidak bisa berantem. Ya, dari Kongco yang saya tahu. Karena Kongco saya saudaraku, saya ingat sekali. Setiap sore, setiap jam 6 sebelum orang sembahyang itu saudaraku, matanya udah buta. Tapi dia pakai pakaian putih-putih, duduk di mesin jahit oma saya saudaraku, dan dia berdoa. Wow. Jadi ya saya bersyukur ya. Sebenarnya saya tidak pernah terpikir jadi pendeta. Tidak pernah terpikir, tapi melalui keturunan ini saudaraku, adik mami saya, dia seorang biarawati, seorang suster. Ya, yang ada masih sekarang, mungkin di antara Anda yang mendengar bisa tahu namanya, adalah Suster Dominic. Ya, dia adalah adik mami saya yang paling kecil perempuan. Ya, jadi lewat ini saudaraku, lewat Kongco yang suka berdoa, lewat Kongco yang tidak pernah berribut dengan istrinya, menurunkan keturunan-keturunan seperti ini dan sampai ke saya. Ya, saya bersyukur 37 tahun saya berkeluarga. Saya tidak pernah memukul istri saya. Tidak pernah ngomong kotor, tidak pernah nyumpahin saudaraku. Ya, tidak pernah. Saya bersyukur untuk itu. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, mumpung selagi ada kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kepingin bercerai. Jangan saudaraku, berdosa Anda berhadapan dengan Tuhan. Dan kalau Anda sampai bercerai, dengar baik-baik, Anda tidak akan pernah hidup di dalam berkat Tuhan. Anda mencari berkat dengan susah payah. Anda bekerja dengan susah payah. Anda menabur tapi tidak pernah menuai. Karena apa? Tuhan membenci perceraian. Biar kiranya Tuhan memberkati saudara. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan lagi saudaraku, supaya sebelum Tuhan datang, setiap keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelumnya kita naikkan pujian dulu saudaraku. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa saudara sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan uji dirimu supaya pada waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan kita tidak salah di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan di hari-hari ini kami mau menjaga dan memelihara keluarga kami masing-masing. Karena hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Kami sadar kami juga tidak sempurna. Kami tidak bisa lihat kelemahan istri kami, tidak bisa melihat kekurangan suami kami. Karena kami sendiri masing-masing punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi biarlah masing-masing kami melihat kelebihan masing-masing kami. Karena kami diciptakan oleh Tuhan unik. Unik. Di mana Tuhan mempersatukan laki-laki dengan perempuan. Untuk menggenapi rencana Tuhan. Yaitu untuk melahirkan keturunan ilahi. Bukan keturunan daging. Bapak terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sekarang kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Tumpangkan tangan-Mu atasnya Tuhan. Berkati Tuhan. Biar melalui berkat perjamuan kudus ini yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Ampuni kelemahan kami Tuhan. Ampuni kekurangan kami. Ampuni pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Karena kami yakin Tuhan mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih tersedia bagi orang percaya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan. Angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang tercabik-cabik. Tubuh yang terpecah-pecah karena cambukan. Siksaan, penderitaan, aniaya yang dialami Yesus. Bukan karena dosa dan pelanggarannya. Tapi karena dosa dan pelanggaran saudara dan sayalah yang ditanggungnya. Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Dan melalui kematiannya supaya saudara dan saya boleh memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Anggur yang melambangkan tubuh Kristus. Darah yang tertumpah di Kalvari. Darah yang menyucikan segala dosa pelanggaran kita. Bahkan yang mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini dapat menyucikan dosamu dan dosaku kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Darah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan gelas itu saudara. Buka kedua tangan saudara untuk berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih kami sudah diberkati melalui firman-Mu hari ini. Biar tanamkan, materaikan di dalam setiap loh hati kami masing-masing. Biar di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, keluarga-keluarga justru semakin utuh. Suami istri saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur. Demikian juga anak-anak dengan orang tua. Karena kami sadar Tuhan, hari-hari ini terjadi penampian atas gereja Tuhan. Biarlah tidak ada seorang pun di antara kami yang terpental, yang keluar seperti ranting yang kering. Tapi biarlah kami tetap berada di dalam tempat penampian itu. Walaupun tidak enak, walaupun sakit. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus kami percaya tetap aman. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, memberkati para pengusaha, jemaat-Mu yang mengerjakan usahanya, yang takut akan Tuhan. Walaupun masa-masa yang sulit. Tapi kami percaya pengusaha yang takut akan Tuhan diberkati usahanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Persembahan persepuluhan Tuhan yang sudah ditransfer melalui bank yang sudah ditetapkan. Tuhan, Engkau memberkati dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga memberkati tangan-tangan yang sebentar mengasihi persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati. Dan kembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akhiri ibadah kami saat ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Yang berlimpah atas setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-berkat yang terbaik menyertai umat-Mu. Sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Tidak lupa juga kami melepaskan shalom atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Kami juga melepaskan shalom atas Kalimantan. Diberkatilah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami juga melepaskan shalom atas Banjarmasin. Diberkatilah kota kami yang kami kasih, Banjarmasin. Banjar Utara, Banjar Selatan, Banjar Barat, Tengah dan Timur diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya dengan membuka hati dan buka kedua tangan kami dan mengangkatnya, kami siap untuk menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi dan siap untuk diberkati saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan, hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan, kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan, pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan, para suami diberkati oleh Tuhan, para istri diberkati oleh Tuhan, anak-anak juga diberkati oleh Tuhan, juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara,
Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara, maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat, bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.